Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak? Baik, hari ini kabarnya ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. syukur, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, tolong salah satu pimpin doa ya. Pipi, saya minta tolong untuk pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan, Pipi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pipi yang sudah bersedia memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anakku, hari ini masuk semua ya anak-anak ya? Masuk ya, semua, Pak. ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Baik, ya syukur berarti kalian sehat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak ingin berpesan kepada kalian, meskipun kita belajar lewat daring, ya, melalui Zoom, Bapak berharap kalian tetap harus semangat ya. Ya, Pak. Ya, tetap semangat. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, ya, sering cuci tangan dan jaga jarak, itu ya. Ya, Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut ini ya Bapak menampilkan slide dulu. Sebentar ya. Ya, sudah nampak? Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Pak. Ya, bagus. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan memberikan kuis dulu ya. Memberikan kuis dulu, nanti yang bisa menjawab dengan benar, nanti Bapak akan kasih hadiah, ya. Nah, di layar itu ada nampak gambar apa? Ulat. Gambar ulat ya. Nah, pertanyaan saya, ulat itu bertelurnya di mana? Di atas atau di bawah daun? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Sasa. Di mana telur itu ulat itu bertelur? Di atas, Pak. Kenapa alasannya kok di atas? Alasannya supaya telurnya tidak jatuh. Ya, bagus. Ya, ada yang lain? Firman mungkin ada mau jawab? Saya, Pak. Ya, Firman. Di mana? Di bawah daun, Pak. Kenapa di bawah daun? Alasannya apa? Agar telurnya terlindung dari panas dan hujan, Pak. Oh ya, bagus. Ya, jawaban kalian berdua sudah bagus, tapi itu belum tepat. Ya, jawaban yang tepat bahwa ulat itu tidak bertelur. Ya, jadi ulat tidak bertelur. Yang bertelur adalah kupu-kupu. Ya, yang bertelur adalah ini. Ya. Jadi maksud Bapak menyampaikan kuis ini adalah agar kalian tidak cepat percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, jadi maksudnya pesan dari kuis ini agar kalian selalu membuktikan dulu kebenaran daripada berita itu, jangan langsung diterima begitu saja. Baik, anak-anakku, kita lanjut ke materi ya. Materi pada kesempatan kali ini yaitu adalah peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ini ya materinya. Kemudian
tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya melalui pembelajaran daring lewat Zoom ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan pengertian pelaku ekonomi dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mampu merinci peran dan fungsi pelaku ekonomi dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengkorelasikan pelaku-pelaku ekonomi ya dengan tepat dan benar. Nah, sebelum kita lanjut, perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam proses belajar ini ada penilaian-penilaian yang akan Bapak ambil, yaitu penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu terdiri dari rasa ingin tahu, tanggung jawab, keaktifannya nanti kalian dalam diskusi, dan kerjasama. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bagaimana nanti kalian dalam kegiatan diskusi mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah ada penilaian pengetahuan. Ini penilaian pengetahuan ini melalui tes tertulis dan penugasan nanti ya. Baik. Kita masuk pada materi. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan terdahulu kita sudah bahas mengenai kegiatan ekonomi ya. Tadi dikatakan bahwa pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga atau semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah bahas kegiatan ekonomi ya, yang terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi ya. Ada yang masih ingat apa itu produksi? Ada yang masih ingat? Ali mungkin? Ya, Pak. Apa tuh Ali produksi? Ya, ya bagus. Ya. Kemudian setelah produksi ada distribusi ya. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat distribusi? Saya Pak. Ya, Latif. Apa itu? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan produsen ke konsumen. Iya, bagus. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang terakhir, konsumsi. Apa itu konsumsi? Ada yang ingat? Saya, Pak. Siapa ini? Bagas. Oh ya, Bagas. Apa itu? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Iya. Kalian rupanya masih ingat, berarti kalian tidak lupa ingatan ya. Karena masih ingat. Bagus. Kita lanjut ke materi ya. Di atas sudah disampaikan bahwa pelaku ekonomi ya adalah orang atau lembaga atau semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi ya seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, ini pelaku ekonomi itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Antara lain yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ya. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi ini memiliki 3 peran, ya. Memiliki 3 peran. Ya, peran pertama sebagai konsumen. Kemudian peran kedua sebagai penyedia faktor produksi. Dan peran ketiga sebagai distributor, ya. Sebagai konsumen ya tentu melakukan kegiatan konsumsi yang sudah disebutkan tadi, yaitu melakukan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, perannya sebagai penyedia faktor produksi adalah rumah tangga
keluarga atau rumah tangga konsumsi ini menyediakan faktor-faktor produksi untuk kegiatan produksi bagi produsen. Faktor produksi itu ada beberapa macam, ya. Faktor produksi alam dan faktor produksi manusia. Faktor produksi alam contohnya tanah, ya. Faktor produksi manusia contohnya adalah tenaga kerja, ya. Kemudian peran yang selanjutnya adalah sebagai distributor, ya, distributor, yaitu menyalurkan barang, ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya kalau rumah tangga keluarga ini sebagai produser, sebagai distributor, maaf, yaitu contohnya misalnya orang tua kalian di rumah membuka warung, ya, atau usaha warung sembako misalnya. Nah, saat itu orang tua kalian sedang berperan sebagai rumah tangga keluarga, yaitu dalam hal ini perannya sebagai distributor. Itu ya. Kita lihat gambar. Nah, itu adalah kegiatan, ada kegiatan jual beli, ya. Di situ ada konsumen, ada pedagang, ya. Kalau pedagang itu termasuk kategori distribusi, ya. Ya. Kemudian pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Ya, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen melalui kegiatan produksinya. Nah, rumah tangga perusahaan ini juga memiliki peran. Yang pertama sebagai produsen itu sudah jelas, yaitu memproduksi barang dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Kemudian sebagai distributor ini contohnya adalah membuka cabang perusahaan baru, ya. Kemudian melakukan kegiatan promosi, ya, iklan, gitu ya, dan mengadakan kegiatan perdagangan misal. Kemudian perannya sebagai konsumen, produsen ini pada saat mengadakan pembelian bahan pokok, ya. Untuk melakukan kegiatan distribusi itu kan perlu bahan baku, ya, bahan baku atau bahan pokok. Nah, pada saat produsen ini membeli bahan baku, disitulah dalam hal ini sedang berperan sebagai sebagai konsumen. Kemudian pengadaan alat, misalnya mesin, nah, mesin, maka dalam hal ini sedang melakukan kegiatan konsumsi. Baik. Nah, kalian lihat gambar, ada di layar ada gambar orang sedang apa itu? Sedang menjahit, ya. Dari gambar yang ada di layar itu, ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Ada yang bisa? Ini kegiatan ini dilakukan oleh siapa ini, kegiatan ini nih? Alvin mungkin? Mana ada Alvin? Ada yang bisa? Ya, ini adalah kegiatan, ya. Ya, lanjut tadi. Apa ini kegiatan? Saya, Pak. Ya. Silakan. Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan. Iya, bagus. Ya, ini kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan dalam hal ini sedang memproduksi, ya, sedang memproduksi apa? Memproduksi baju atau pakaian. Bagus. Selanjutnya ada pelaku ekonomi yang berikutnya, yaitu rumah tangga pemerintah. Ya, rumah tangga pemerintah ini juga memiliki memiliki 3 peran, ya, sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur atau pengontrol, ya. Sebagai produsen, nah ini pemerintah adalah memproduksi barang-barang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, ya, dengan menguasai cabang-cabang produksi penting, ya, dan juga mengendalikan mata pencaharian banyak orang melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian sebagai konsumen, pemerintah juga melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam pemerintah itu sendiri, seperti misalnya membayar pegawai, ya, kemudian misalnya jasa kesehatan atau alat-alat kantor yang lain, ya.
Kemudian sebagai pengatur dan pengontrol, pemerintah bertindak sebagai regulator, ya, yang mengendalikan kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi untuk melakukan kegiatan yang wajar dan juga tidak membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Ya, itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ini terkait dengan peran rumah tangga pemerintah? Saya, Pak. Ya, silakan. Mutia. Peran rumah tangga pemerintah salah satunya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi untuk melakukan kegiatan yang wajar dan juga tidak membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Kegiatan yang wajar tidak membahayakan masyarakat. Ya, pertanyaan bagus dari Mutia ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud kegiatan yang wajar dan tidak membahayakan manusia itu contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan ya. Contohnya yang membahayakan ini adalah misalnya kegiatan memproduksi narkoba ya, atau obat-obatan terlarang ya. Jadi kegiatan konsumsi ya konsumsi narkoba atau yang sejenisnya yang akan membahayakan. Itu ya. Paham ya? Paham ya, Mutia? Oh ya. Sekarang selanjutnya pelaku ekonomi yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri ya. Jadi masyarakat luar negeri ini dalam kegiatannya adalah berkegiatan yang berkenaan dengan hubungan ekonomi antar negara ya, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional ya, serta kerjasama regional dan internasional. Ini mempunyai beberapa peran juga. Yang pertama sebagai konsumen, yaitu melakukan kegiatan impor ya, membeli barang dari luar negeri, yaitu mengimpor barang, yaitu ketika ketersediaan suatu barang atau komoditas di dalam negeri kurang, maka mengimpor barang dari luar negeri. Nah, disitulah sedang berperan sebagai konsumen. Kemudian peran berikutnya sebagai produsen, yaitu melakukan penjualan barang atau komoditas ke luar negeri, yaitu melakukan ekspor, yaitu ketika ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri sedang berlimpah misalnya, maka akan melakukan kegiatan ekspor barang. Kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai investor. Ini biasanya dilakukan oleh negara yang maju terhadap negara yang sedang berkembang. Investor itu menanam modal ya, melakukan penanaman modal. Kemudian sebagai tenaga ahli. Nah, ini juga biasanya negara maju ya yang banyak memiliki tenaga ahli ya. Seperti kita Indonesia ya membutuhkan tenaga ahli ya terkait dengan pekerjaan khusus ya. Itu akan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri ya, contohnya tenaga-tenaga ahli yang ada di pertambangan emas misalnya yang ada di Jayapura itu ya, itu banyak dari luar tenaga asing ya. Dalam hal ini adalah tenaga ahli yang tenaga khusus lah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini digambar ada ekspor ikan contohnya ini ya, ekspor ikan karena Indonesia adalah salah satu negara yang ketersediaan ikannya itu banyak, kalau tidak salah nomor 3 ya sedunia setelah Tiongkok. Jadi Indonesia ini banyak ya ikan sehingga melakukan ekspor. Kemudian ini kegiatan impor ya, impor elektronik misalnya untuk mencukupi kebutuhan elektronik melakukan impor dari misalnya dari Jepang atau dari Cina dan seterusnya. Baik, anak-anakku sekalian, nanti ini ada bahan yang mau kita diskusikan ya. Di layar itu tampak. Nah, nanti bahan diskusi ini Bapak share di Google Classroom. Nanti silahkan kalian akses ya. Nanti linknya saya bagikan di WA ya, di WA group nanti saya bagikan. Kalian nanti buka di situ. Nah, ini untuk kelompok 1 ini ya, untuk kelompok 1
cobalah definisikan sendiri pengertian pelaku ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan pelaku ekonomi di pasar dan beri contoh. Nah, untuk kelompok 3 nanti bersama teman kelompokmu, uraikan hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, nanti Bapak share di Google Classroom ya. Kemarin sudah Bapak bentuk kelompoknya yang menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan didiskusikan. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk kalian diskusi. Nanti setelah itu baru kemudian nanti untuk dipresentasikan di ruang Zoom lagi ya. Nanti masuk di Zoom lagi setelah kalian diskusi. Ya, silahkan anak-anak sekalian untuk didiskusikan untuk membuka Google Classroom-nya. Ya, baik anak-anakku, waktunya sudah habis. Ya, waktu diskusi sudah habis. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di ruang Zoom ini. Ya, baik untuk presentasi yang pertama. Saya persilahkan untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kelompok 1 diwakili oleh ketuanya Vita. Ya, silahkan Vita untuk disampaikan hasil diskusinya untuk yang nomor 1. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah maupun swasta. Ya, bagus ya. Untuk kelompok 1 bagus, sudah. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Risma, kelompok 2. 1. Rumah tangga keluarga konsumen. Contohnya para pembeli atau konsumen. Kebutuhan di pasar. Ya, bagus ya. Bagus meskipun terkendala dengan jaringan ya, enggak apa-apa, tapi sudah Bapak tangkap ya jawabannya tadi. Bagus. Kemudian kelompok 3 silahkan, ketua kelompok 3 Pipi silahkan. Dari menyediakan faktor produksi tersebut, rumah tangga konsumen mendapatkan imbalan atau balas jasa dari rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen berupa sewa tanah, upah, dan bunga. Kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga digunakan untuk membeli barang dari rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi. Ya, bagus. Ya, bagus, Pipi. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kegiatan kali ini ya, diskusi dan seterusnya, kita bisa merefleksikan ya, Bapak berharap dengan kegiatan ini kalian bisa memahami apa dari inti materi yang Bapak sampaikan kali ini ya, untuk sebisa mungkin bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, dari kegiatan siang ini bisa Bapak simpulkan ya. Yang pertama kesimpulannya adalah pelaku ekonomi ada 4 ya. Yang pertama rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Yang kedua rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Dan yang ketiga rumah tangga pemerintah. Yang keempat rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Ya, baiklah. Saya kira perjumpaan kali ini kita cukupi. Sekali lagi Bapak berpesan kepada kalian untuk tetap semangat ya. Nah, sebelum ditutup Bapak sampaikan bahwa nanti ada penugasan yang Bapak kirim di Google Formulir ya. Nanti linknya nanti Bapak share di grup WA
Nah, nanti kalian kerjakan, itu ada 10 soal, yaitu soal pilihan ganda. Ya, ini merupakan tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok. Nah, nanti dikerjakan di Google Classroom. Nah, untuk terakhir kalinya Bapak berpesan ya tetap semangat, kemudian jaga protokol kesehatan ya, pakai masker kalau keluar rumah dan seterusnya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini silakan dipimpin doanya Bagas. Silakan Bagas untuk memimpin doa penutupan. Setelah selesai pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.